Yo, Petrolhead, kembali lagi ke channel gue Ripzilla. Kali ini gue menyambangi suatu tempat yang bernama Indonesian Motorsport Heritage Museum. Kenapa ada heritage-nya? Karena lu lihat sendiri. Di sini ada peninggalan dari saksi-saksi bisu suatu kejuaraan dunia rally ya, WRC ya, Toyota Celica ST205. Ya, nggak cuma ini, di dalam juga masih banyak mobil-mobil bersejarah lainnya. Yang nggak cuma mobil aja ya, di sini juga ada berbagai merchandise, mainan, diecast, terus ada jok dan lain-lainnya lah. Oke, mari kita langsung masuk aja ke dalam. Let's check it out. Oke, sekarang kita udah berada di depan Indonesia Motorsport Heritage Museum. Oke, mari kita langsung masuk. Wah, pertama aja udah disambut sama mobil yang seperti ini. Halo, selamat siang Om Anto. Ya, jadi ini dia Indonesia Heritage Museum dan ini ownernya dengan Om Anton. Mari. Halo Om Anton. Halo Mas. Ya. Ya. Makasih banget nih untuk kesempatannya untuk diberikan pengalaman ke sini ya. Silakan. Oke, jadi kita di sini mau nanya-nanya nih Om untuk museum mini ini. Iya Mas. Yang ada kata-kata wannabe-nya ya Om. Iya. Itu boleh dijelasin Om, inspirasinya dari mana untuk membangun museum ini seperti ini di Indonesia? Satu-satunya sepertinya Om ya? Iya, mungkin baru, tapi saya nggak tahu sih. Mungkin juga ada kali, saya nggak tahu aja. Oke. Ya, di sini kita lihat koleksinya. Wow, eye-catchy banget ya. Di sini saya nggak ada satu mobil yang saya lihat di sini ada di jalanan. Ya mungkin untuk versi street legalnya ada. Ada ini, mungkin di sini milik Eterna ya. Eterna. Oke. Kita boleh bahas satu-satu nih Om mungkin. Boleh Mas. Ya, Ya. dari ujung 3 kembali Om. Ya, 4 mungkin dengan yang satu ini. Sama ini. Iya. Jadi ini Mitsubishi Galant VR4 ya Om? Iya betul. Ya. Oke. Ini setahu saya dari grup N ya Om, di rally. Yang ini grup N, yang ini grup A, yang dua ini grup A. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu untuk Ya. grup rally itu terbaginya gimana sih Om? Iya. Waktu itu sih zaman itu ada A sama N, itu aja sih mungkin yang Oh, saya dan tahu. A dan Ya. N ya? Mungkin ada grup lain, cuman yang biasanya kita yang besar itu, kalau grup A itu kalau grup N itu mobilnya masih mirip-mirip dengan mobil keluaran pabrik. Oke. Cuman dia lebih diberikan untuk safety ya, Safety kayak untuk balap. roll bar-nya dan sebagainya. Tapi kapasitas mesin, mungkin berat mobilnya itu masih mirip-mirip dengan mobil dari pabriknya. Masih sesuai brosur lah ya? Betul. Oke. Kalau yang grup A dia sudah lebih bebas, jadi modifikasinya sudah sedikit Kompetitif lah. lebih ini ya. Jadi udah misalnya bodinya udah dienteng-entengin, remnya udah besar, turbonya udah biasanya diganti. Jadi engine juga sudah lebih bebas gitu ininya. Horsepowernya juga lebih besar. Oke. Jadi untuk Kira-kira gitu. yang pasti untuk rally harus kalau drive ya, tapi nggak harus juga kan? Untuk Enggak ini? sih, ada kelas-kelasnya sih. Cuman biasanya ini kan yang di sini biasanya ini era 90-an awal. Itu ketika itu mobil rally yang lagi hot-hotnya AWD ya. AWD itu four wheel drive lah kira-kira gitu ya. Jadi gerak 4 roda. Biasanya mesinnya dia DOHC injeksi plus turbo. Jadi tahun itulah lagi jadi hampir semua mobil speknya mirip-mirip kayak gitulah kira-kira. Oke, siap. Iya. Oke. Next mungkin ada di sebelah sini. Iya, Ini Mazda 323 betul. BF ya Om? Iya, 323 BF. Dan hatchback. Ya. Saya pikir mobil rally hatchback itu baru mulai di era 2000-an ya Om? Tapi Ah. ini tahun Ini
juga banyak sih, ini kan 80-an akhir ya. Oke. 80-an akhir. Tapi waktu itu mobil hatchback sih udah cukup banyak juga sih, mobil-mobil Eropa juga udah banyak yang hatchback juga, yang rally-nya ya. Oke. Ya, belum tahu kalau rally itu mengikuti pasar market mobil di dunia ya. Jadi ketika yang lakunya sedan, maka yang berkompetisi juga mobil sedan yang mengikuti market yang ada ya Om. Mungkin bisa gitu juga sih ya. Yang kita lihat di 2000-an ke atas sampai sekarang kan lebih banyak rally hatchback ya Om. Sekarang ya. Kayak sampai Subaru Impreza aja jadi hatchback sekarang. Iya. Terus Evo belum ya? Evo malah masih panjang. sampai Evo 10 sekarang yang terakhir. Dan ini saya baru lihat sih 323F hatchback di tahun itu. Iya. Di sini ada sih mobil lokalnya ini, Mhm. cuman dia pintunya 4. Oke. Kali ini kan pintunya 2. Tapi saya jarang lihat juga sih. Oke, untuk next di sini kita punya, wah ini paling sesepuh kayaknya. Iya. Ini Ford Laser Champ ya. Betul, di kita Ford Laser Champ namanya ya. Cuman bedanya kalau Champ itu pintunya 4. Oke, Kalau versi sedan ini coupe. sama bentuknya persis kayak Oh. gini. Cuman kalau Champ itu pintunya 4, ini pintu 2. Itu memang dari pabrik Fordnya seperti itu atau? Iya, karena yang di kita kan nggak di apa ya, tidak dijual yang pintu 2. Oh, oke. Nggak Jadi, masuk Indonesia lah ya. Nggak masuk Indonesia. Jadi ini termasuk rare item nih. Iya. Karena cuma satu-satunya mungkin. Nah, ini kondisinya yang lain kan saya lihat mulus-mulus nih Om. Kalau yang ini apa biar sengaja diginiin atau gimana? Ini agak beda ya. Kalau yang ini kan memang, kalau yang lain saya dapatnya kan mungkin kondisi terlalu jelek ya, rongsok Oh. gitu ya. Jadi harus saya cat lagi. Oh, Nah, istilahnya di restorasi lah ya. Restorasi, betul. Kalau ini karena dapatnya ya jelek juga sih dapatnya, cuman dia masih lengkap gitu. Jadi saya Oke. pikir saya coba display yang beda Melestarikan gitu, ya. melestarikan. Jadi ini cuman saya biarin aja, terus saya siram vernis saja biar Oh, oke. Biar mengkilap ya. mengamankan dan mengkilap, jadi dipegang juga bersih gitu kan. Oke, Dibikin. nggak debu ya. Dan dia nggak nambah ngeretek ininya. Stiker ini kan masih stiker zaman dulunya nih. Iya. Oh. Ini masih aslinya. Jadi walaupun Luar biasa. sebagian sudah ngeletek, tapi sebagian masih bisa dilihat. Bahkan nama pembalapnya kan masih nempel tuh. Masih New Haryanto ya. Ini Sinju Haryanto tuh bapaknya Rio. Mas Rio Haryanto ya. Jadi ibarat lukisan ini tuh benar-benar lukisan abstrak nih. Tapi bernilai seni sangat tinggi kalau menurut saya. Ya ini cuman saya sih kalau yang versi ini saya ikut-ikut di museum di luar negeri, rata-rata mereka juga melakukan kayak gini. Jadi biasanya tuh kalau di luar negeri biasanya mobilnya dipajang. Jadi yang bonyok ya dibiarin bonyok, yang misalnya ada kacanya pecah ya dibiarin. Jadi mungkin apa ya, otentik lah gitu kali ya. Betul. Ya, Tapi yang kalau di luar negeri tuh saya tahu ada Toyota Megaweg ya Om. Betul, Terus betul. sama Nissan Heritage. Betul ya. Itu Om pernah kesana Om? alhamdulillah pernah Wah. sekali. Iya, iya. Itu mungkin jadi inspirasi Om Anton untuk membangun semua ini. betul betul. Oh. Iya. Oke, next kita punya sesuatu yang nggak biasa nih. Ini gimana ceritanya nih Om? Kok bisa seperti ini Om? Ini sih sebenarnya bukan mobil rally asli bersejarah ya, bukan. Ini saya di Kampakan ada mobil, ini kan TX3 ya. Ini TX3 lokal, waktu itu mau dikampak, mau dibelah gitu kan. Tapi udah nggak ada mesinnya, udah nggak ada. Sama kayak ini Om, TX3. Iya sama kayak ini, tapi ini lebih baru, tahunnya beda. Oke, ini next gen-nya ini ya. Itu tuh generasinya dia. Kalau di Oke. Mazda generasi dia. Kalau ini lebih muda. Nah, saya beli bodinya, nggak ada isinya kan, nggak ada mesin, nggak ada apa. Biasa. Ya udah saya buat dekorasi tempel. Jadi di katrol gitu Om ya. Iya di kartel terus ditempel di situ dibikin. Ya biasalah tukang bangunan bisa lah kalau dibikin lah. Betul. Asal nggak amblok sini aja. Ini saya pikir karena emang nggak ada tempat lagi ya. Itu juga sih sebenarnya. Oh, gitu. Kalau ada tempat mungkin berdiri di sini. Om Anton yang saking kebanyakan itu mobil ya, sampai nggak ada tempat diginiin. Kalau saya yang banyak bil utang. Oke Om,
Wah, ini kalau di sini begitu, kalau gitu temanya rally ya, Om? Ini rally ya. Oke, mobil rally semua dan kita lihat di sebelah sana. Oke, Ada silakan. sesuatu yang menarik lagi nih. Boleh kita lihat? Wah. Oke, ini kalau kalian bisa lihat, ini ada game Ding Dong Sega Rally. Iya. Ini inget banget nih kalau yang lahir tahun 90-an awal pasti pernah ngalamin nih lagi pas nungguin bioskop filmnya mulai. Ya. Sama Bokin pasti Di main ini. 21 biasanya ya dulu ya. Iya. Ini tahun berapa nih? Masih hidup, Om? Ini masih cuman saya lepas itunya listriknya. Ini Oh. tahun 95. Ini yang nomor satu yang pertama, Sega Rally pertama, itu yang kedua. Ini 95, kalau nggak salah itu 98 ya. Ini yang mobilnya masalah Celica yang di depan itu Iya. ST05 ya, Ini sama iya. Sama Ini Lancia Lancia. Delta Iya. HF Intergale. Iya. Nah, kalau ini Toyota udah nggak pakai Celica lagi, Om, yang di Ini sini. udah Corolla ya. Iya, udah Corolla. Ini 98 kalau nggak salah. Sayang sekali ya, Toyota padahal punya kans di rally Indonesia ya, Om, dan dunia mungkin. Iya, iya. Tapi sekarang dia balik lagi dengan Yaris kan ya, Om, kalau nggak salah. Sekarang saya nggak tahu malah. Oh gitu. Oke. Beralih ke sini. Oh. Wah, ini dia nih. Ini penggemar diecast pasti suka banget di sini. Termasuk kameraman saya nih, Om. Iya. Tahu nih. Suka banget diecast. Ini pasti mobilnya aslinya ada juga, Om, di sini. Ya alhamdulillah ada. Wah. Seperti Celica ini. Iya. Terus ada setir di sini, Om. Ini setir rally, Om. Ya ini kan saya bikin tematik ya. Kalau ini kan yang GT4. Oke. Jadi ini GT4 nya 185, ini 205. Jadi termasuk mainan-mainannya lah. Oke. Terus kemudian kalau yang ini VR4. Jadi ini VR4 semua, ini setirnya VR4, ini apa emblemnya, ini mobil mainannya, ini jam tangan, apalah pokoknya kira-kira gitu. Wah, ini Celica GT nih. Wow. Ini Celica GT tapi sayang mobilnya udah kejual. Jadi saya lagi BU, Siap, siap. saya jual mobil yang lain nggak laku, orangnya malah mau beli mobil ini. Dulu tampilannya persis kayak gini, Wah, keren banget. makanya sedih banget. Ini yang berkaca di tahun berapa? Ini tahun 70-an, 70 lah. Ini. 70-an gitu. Ini sebelum 165 ya? Oh, jauh. Ini Oh. TA22 ini masih ini yang generasi pertama. Oke. Celica masih yang Buyutnya awal. lah ya. Iya. Oke, balik sini Mitsubishi Colt Gallon GTO yang di depan ya, Om? Yang biru. Betul, ini yang di depan. Oke. Ini juga dulu pernah jadi cover lah ya. Jadi artis ya, jadi cover majalah. Wah. Terus ini Renault itu walaupun Renault. saya punya tapi bikinan Oh, oke. Custom. custom. Oke. Terus Basicnya ya, apa tuh, Om, yang di depan? Renault juga tapi Renault yang biasa. Hmm, Renault yang biasa. Renault 5 ya? Iya, ini jadi Renault 5. Kalau yang biasa kan Renault 5 TL. Kalau ini Renault 5 Turbo. Jadi dia yang buat rally lah zaman itu ya. Jadi beda bodinya gembung gitu, ini kan. Terus mesinnya di tengah, di belakang Oh, sini. mid engine. Kalau yang TL biasa kan mesinnya di depan. Depan. Iya, gitu aja. Oke. Oh gitu, ini termasuk rare item juga kan, Om? Dapat ini semua di mana nih, Om, ceritanya? Macam-macam sih. Biasanya sih saya kan kebetulan suka ke Jepang gitu, Oh. dapat Oh, tiket dari Jepang ya? dapat tiket murah. Nah di Jepang itu suka ada tuh yang apa ya, kalau di kita kayak pasar inilah ya, ada flea market, Oh, ada acara-acara otomotif. Kalau di Lelang pas gitu. acara otomotif itu biasa banyak lapak-lapak. Oh, oke. Nah jual gini-gini ini murah. Oh gitu. Murah, Ada jadi- juga lapak-lapak di Jepang kan ya? Iya, mereka jual gitu, mokit ini, dan harganya biasanya kalau sore udah mau tutup itu harganya murah banget gitu. Jadi ya kita kan bisa sampai tutup lah nongkrong di situ kan. Betul. Gitu. Oke deh. Ya. Sepertinya udah semua nih di ruang sebelah sini. Oke. Ruang tema rally ya, Om. Ya betul. Oke, mungkin masih ada lagi, Om, yang perlu kita bahas. Mungkin yang ruangan balap ya. Ada satu lagi sih di sebelah situ. Oh, oke. Jadi khusus balap sirkuit ya, Om? Iya, balap Aspal. sirkuit. Iya. Baik, oke. Guys, mungkin kita langsung terusin aja ke
area selanjutnya. Di sini area rally, yang satu area balap sirkuit. Let's check it out. Ini